guys, kembali lagi bersama gue Harnan Haryono Saputra di Gearpods Podcast. Di episode kali ini gue udah kedatangan temen gue juga yang dia nanti bakalan perkenalan dirinya. Oke, langsung aja, Dip, perkenalan diri. Halo, ini nyebutnya apa nih? Sahabat Gearpods. Iya, nggak gitu. Oke. Teman-teman aja, teman-teman aja. Oke, teman-teman Gearpods, kenalin gue Diva Rashif. Umur gue ya nggak jauh beda sama moderatornya, 24 tahun. Saat ini gue bekerja di swasta di e-commerce lah, yang bergerak di bidang e-commerce. Paling singkatnya itu aja. Oke, jadi Diva udah kenalan. Sekarang kita coba lihat CV-nya. Kita share screen CV Diva Rashif. Bentar ya. Tadi udah dibuka. Itu CV Diva Rashif. Share. Udah kelihatan di lu, Div? Udah. Oke. Diva Rashif Fauzan, Senior Analyst Marketing, Operation and Communication ya ini ya? Yes, betul. Ini dari Maret 2021 sampai sekarang. Terus sebelum Senior Analyst ini di marketing, Diva itu juga Store Operation Executive di Circlo. Habis itu sebelum Circlo, ini ada di Oyo Rooms, internship as business analyst. Nah, sebelum internship di Oyo, itu ada di Pertamina Hulu Mahakam juga nih, Project Cost Control. Ini waktu di Kalimantan ya, Dip? Iya, betul, di Kalimantan, waktu PKL. Oke. Abis itu kita bisa ngelihat ada software skill-nya Diva. Diva ini dari Teknik Industri, UPN Veteran Jakarta juga. Dia IPK-nya 3,55, ya, Dip? Ini ya, angkatan tahun 2015, Diva lulus tahun 2019. Ya, paling itu CV Diva Rashif. Oke. Stop share. Nah, sekarang pertama-tama kita ngobrolin pas masa-masa lu jadi job seeker nih, Dip. Dulu lu ceritanya kayak gimana sih? Lu pengalaman mencari kerja, terus ibaratnya ekspektasi lu awalnya lu mau kerja di bidang apa, posisi apa gitu. Oke. Jadi gini, kalau masalah job seeker ya, dulu tuh karena udah intern sebelumnya di business analyst di Oyo dan di Pertamina Hulu Mahakam sebagai cost control, jadi tuh kepikirannya dua waktu jadi job seeker, antara jadi project management atau jadi business analyst. Nah, setelah mengarungi lautan pencarian job-job itu, itu kok ada yang ganjil rasanya ketika ngelihat project management, which mean ada yang di kita pelajarin di teknik industri. Ternyata kok lebih banyak menyerap lulusan yang non teknik industri, kayak teknik mesin, teknik sipil, atau teknik elektro untuk project management. Sedangkan kalau untuk yang business analyst itu menyerap di orang-orang IT yang backgroundnya IT, either sistem informasi atau teknik informatika atau ilmu komputer dan sebagainya. Nah, pas ketika mencari kerja tuh sedikit sebenarnya kayak pupus harapan. Kenapa ya, kayak lebih banyak orang-orang yang diserapnya di situ. Padahal kan teknik industri itu katanya sangat luas. Bisa kemana aja ya? Lapangan pekerjaannya katanya luas. Tapi nyatanya ketika pas mengarungi pekerjaan itu ternyata cukup sempit gitu. Dan yang lebih banyak ditemukan itu teknik industri itu di area mungkin kalau nggak salah warehouse, logistik, SCM ataupun yang betul. Skupnya lebih skupnya ke mungkin ke pabrik ya. Karena dulu itu gue nggak mau ke area pabrik ya, maksudnya berkelutnya di bidang pabrik, jadi gue agak menghindari bagian SCM dan sebagainya gitu. Jadi makanya lebih prefernya mungkin ke project management or analis gitu. Ya udah akhirnya karena dulu juga ketika pas kuliah ternyata agak suka coding nih, jadi kayak agak belajar apa sih yang dibutuhkan untuk seorang jadi business analis. Oh ternyata butuh codingan Python nih, ternyata butuh codingan SQL. Dari itu gue belajar untuk belajar SQL dan Python. Nah lucunya adalah ketika gue di Oyo, ternyata business analisnya itu hampir nggak ada codingannya. Betul. Yes.
Harnan juga ngerasain karena Iya. kebetulan waktu gua di bis analis itu sebelumnya Harnan. Jadi Diva gantiin gue ya. Gitu kira-kira Yes, betul. cerita Jadi singkatnya. yes. Nah, makanya Nah, dari terus, Dev? itu akhirnya pas gue menyelam lagi, oh ternyata description-nya banyak banget itu, ternyata butuh skill Python. Jadi ya udahlah, akhirnya gue akhirnya belajar. Tapi ya emang pada basicnya gue suka aja sama coding gitu. Oke, berarti lu dulu pengen jadi programmer ya? Malah. Bukan ke programmer, karena kalau programmer itu gue tahu kalau programmer itu skupnya adalah benar-benar untuk orang-orang IT. Sedangkan kalau untuk orang analis, kalau untuk orang analis, either bisa analis atau data analis, itu sebenarnya bisa aja non IT. Kayak lu kalau orang lulusan matematika, or fisika, or statistik itu sebenarnya masih bisa diserap gitu. Bahkan untuk beberapa pernah gue lihat di job lowongan pekerjaan itu ada yang menyerap teknik industri, makanya gue masih sedikit ada harapan, oh bisa nih untuk yang bisa analis ya? Analis. Yes, analis gitu. Nah, terus abis itu di tempat lo yang sekarang nih, Dip, itu lo awal mulanya apply dari mana nih? Lo apply dari mana? Oke, kalau untuk yang sekarang gue di perusahaan yang sekarang itu gue daftarnya lewat ingin. Kalau nggak salah lewat easy apply atau apa gitu. Jadi ketika gue ngeklik, gue langsung di redirect ke linknya, mungkin kayak link perusahaan itu, terus ya udah gue tinggal isi form ya kayak biasalah, kayak nama dan sebagainya, terus masukin CV sama portfolio ada nggak ya? Gue gak lupa deh. Pokoknya CV lah ada. Terus kayak alasan lo mau ngelamar di pekerjaan ini. Udah gue kirim. Itu kalau nggak salah Desember Desember apa kapan? Kalau salah Desember awal, seingat gue. Desember awal, tapi belum ada panggilan. Akhirnya tiba-tiba gue ditelepon, ditanya di bulan Februari awal apa Februari tengah gitu. Nggak salah telepon, ya udah, terus akhirnya ya dari perusahaan ini mau ini coba untuk lihat CV-nya, katanya gue oke. Ya udah, gue okein juga. Akhirnya gue coba proses untuk masuk ke perusahaan itu. Nah, di perusahaan itu orang-orang itu ternyata yang gue tahu ya, dan gue banyak tanya juga, ternyata itu ada proses kayak ujian tertulisnya. Sedangkan gue nggak tahu apakah bentuknya Excel atau enggak. Nah, sedangkan gue itu langsung proses interview ke HR-nya. Oke. Jadi biasanya itu yang gue kemarin dengar itu katanya ada proses tertulis, terus baru interview HR sama interview user. Sedangkan kalau gue langsung interview HR. Nah, beberapa junior gue juga ada yang masuk ke perusahaan gue, tapi itu lewat prosesnya ujian tertulis. Nah, kayak gue pokoknya dites lah. Gue juga agak bingung kenapa waktu itu gue tiba-tiba masuk terus langsung interview HR, dan nggak lama kayak langsung interview user. Ya udah, akhirnya langsung diterima gitu, jodoh akhirnya sama perusahaan sekarang gitu sih. Berarti ibaratnya simple ininya ya, apa, jadi lu HR, user, offering gitu ya? Ya, simple aja gitu sih. Tapi lu udah belum ketemu tuh jawabannya sampai sekarang, yang ibaratnya kenapa lu nggak tahu, masih belum terpecahkan ya? Iya, masih belum terpecahkan. Bahkan dulu yang di kantor gue, di kantor lama gue, itu ada yang ngisi posisi yang makanya kalau nggak salah sama kantor dia dites, sedangkan gue enggak. Makanya gue bingung kenapa dia dites dengan gue enggak. Itu harus dicari tahu sih, Dip. Padahal lu nggak ada orang dalam juga ya? Nggak ada, gue nggak pernah pakai orang dalam sih. Alhamdulillah. Habis itu coba cerita deh, Dip. Lu job desk-nya yang sekarang itu sebagai senior analis di marketing sama communication itu ngapain aja, Dip? Sama lika-likunya, challenge-nya apa aja? Oke. Kalau dari job description-nya mungkin simpelnya adalah gue nge-execute apa yang sudah di-planning sama tim planner gitu lah. Nge-execute jadi gue kayak nge-create voucher, gue yang nge-set stoknya, gue yang nge-set kapan harus live dan harus off-nya. Dan kebetulan gue sebagai PIC untuk yang ngurusin flash sale-nya gitu, flash sale dari produk-produk tersebut, voucher-voucher tersebut. Jadi gue kayak ya ngatur lah kapan flash sale-nya, jam flash sale-nya gitu dan sebagainya. Nah, di situ gue juga harus kolaborasi sama tim-tim lain, apakah ini yang di set itu udah sesuai atau belum.
maksudnya dalam arti mereka planning tapi kadang suka salah masukin dan sebagainya gitu. Jadi gue harus recheck terus ke tim-tim yang terkait gitu, yang kerjasama sama tim marketing ops gitu. Nah, challenge yang gue hadapi adalah yang tadi yang gue udah sebutin, itu sering terjadi miskom antara tim sebelah, tim yang non marketing ops sama tim marketing ops, karena kadang dari merekanya masukinnya misalkan sejumlah 1.000, sedangkan ada tim lain yang masukin ternyata cuma 900, dan ini gue harus menjembatani mereka itu gimana, sebenarnya yang benar itu datanya yang mana. Jadi gue harus sering cross check, dan gue challenge-nya adalah make sure bahwa apa yang udah gue buat dan upload itu adalah 100% yang sesuai diinginkan gitu. Karena kalau enggak adalah resikonya kehilangan ada dua sih, yang pertama kehilangan opportunity ataupun kehilangan uang. Yang lebih bahaya adalah kehilangan uang gitu, karena kan istilahnya gue bukan punya gue uangnya, sedangkan kalau opportunity masih bisa untuk di get back lah atau di review. Sedangkan kalau misalkan lost money ya lu gimana cara ngembaliinnya? Potong gaji. Makanya pusing gue makanya pasti... di kerjaan gue sekarang tuh dituntut untuk 100% akurasi gitu. Jangan sampai ada miss, kalaupun ada miss ya ditanggung pemenang gitu. Berarti masalah ini Div ya, komunikasi terus juga planning sama realisasinya kayak gimana gitu ya. Yes, betul, gitu ya? Betul. Oke, nah setelah itu mungkin lu bisa cerita nih plus minusnya lu kerja di tempat yang sekarang ini, senior analis di e-commerce, itu apa Div? Plus minusnya adalah plusnya pertama kedudukan gue senior ya, maksudnya gue lebih punya wewenang untuk say no or say yes gitu terhadap apa yang gue kerjain, maksudnya sesuai dengan SOP ya, bukan sesuai kehendak gue. Kalau sesuai kehendak gue emang gue manajer. Masih ada lagi sesuai SOP, makanya sesuai SOP. Iya, sesuai SOP. Kadang ada tim masukin kayak kebutuhannya 2.000 gitu, sedangkan di kita 1.000 produk atau 2.000 voucher gitu kan. Sedangkan di kita ya kita cuma bisa konsum untuk di 1.000. Jadi kita harus bisa, ya udah lu gue reject nih, lu harus cari mana yang terbaik dari 2.000 itu yang buat kita bisa execute, ibaratnya gitu. Plusnya gitu. Plusnya juga gue lebih dituntut untuk bisa komunikasi, dalam artian sekarang kan di era pandemi ya, dimana orang yang mengandalkan online doang. Sedangkan kalau offline ya gue dulu kalau offline enak gitu kan, kalau ketemu kenalan, minta kerjaan, ataupun bukan minta kerjaan dalam arti minta dalam arti ya, kayak apa sih, nagih kerjaan gitu kan, lagi tes yang kurang apa sebagainya, itu lebih enak kan karena kan tatap muka dan bisa langsung. Sedangkan kalau online ya lu dituntut untuk terus komunikasi agar biar nggak miss kan. Nah itu yang gue rasakan. Positifnya adalah gue bisa komunikasi sama orang-orang bahkan di luar scope stakeholder gue ya. Jadi gue itu sih yang gue rasain. Sedangkan kalau yang di bawah gue itu harus lewat gue untuk konfirmasi dan sebagainya gitu. Jadi gue merasa positifnya di situ. Minusnya adalah gue yaitu karena gue lebih nerima execute dari apa yang udah di planning sama tim planner, gue tidak bisa mengeksplor untuk memplanning apa ya kebutuhan voucher ataupun voucher yang perlu di live-in gitu. Jadi gue lebih pasif lah untuk berpikir gitu. Ya lebih ke situnya sih sebenarnya. Tadi gue juga baru ingat nih, kan lu jabatannya udah senior ya. Itu lu berapa tahun kerja dulu? Gue alhamdulillah di total sampai sekarang mungkin masih kayak 2 tahun kurang, karena di kantor di kantor sebelumnya gue jabatannya sebenarnya store operation ya, mirip-mirip kayak marketing operation lah sebenarnya, mirip-mirip. Tapi alhamdulillah ketika gue pindah di kantor gue yang sekarang dapat terima tawarannya senior analis gitu, senior analis marketing ops. Ya alhamdulillah ya maksudnya gue terima lah gitu tantangan dari perusahaan gue sekarang. Mantap.
Nah, abis itu setelah itu kita mau cerita masalah rencana lo ke depan nih, Dip. Rencana lo ke depan apa nih? Goals yang pengen lo achieve? Goals gue tentunya yang paling utama, gue masih belum ada kehilangan harapan untuk sebagai business analyst atau data analyst lah. Karena itu kayak menurut gue satu-satunya pekerjaan yang masih memungkinkan untuk gue bisa masuk ke sana. Kalau project manajemen udah no. Karena itu ternyata bidangnya emang teknik sipil or teknik mesin. Gue udah kayak ya oke lah, gak apa-apa lah. Itu yang paling gue dalemin. Iya, gue berusaha jadi analis. Ya walaupun kalau misalkan nanti nggak jadi business analyst atau data analyst, mungkin gue bisa jadi planner untuk ya pokoknya planning do something lah dengan jabatan yang lebih oke gitu kan. Nggak cuma senior doang kan. Bisa ke level manager or yang lebih tinggi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, gue sekarang lagi ngerintis ngerintis usaha gue baru sekitar 2 bulan ini. Ya itu yang Usaha pengen gue lagi ngerintis. Gue lagi usaha mie ayam rumahan. Sekarang udah available di Gojek or Grab, nggak apa ya sebut nama. Nggak apa-apa. Gojek Gojek, GoFood or GrabFood gitu. Terus bisa by DM juga or WhatsApp. Jadi gue ya gitu dibantu sama. Namanya ini apa gue nih ngasih namanya? Untuk Mie namanya mie ayam Kagoga. Mie ayam Kagoga. Nanti ditaruh ya Dan Instagramnya di mana dah pokoknya. Ntar gue dapet royalti, tenang aja. Ya, saya tidak mau berkata kasar tapi oke. Oke. Itu gue sekarang masih ngerintis sama abang gue bertiga sama bininya. Jadi gue dia lagi ngerintis itu dan sekarang lagi ya namanya juga usaha, ada fase naik ada fase turunnya. Betul. Lagi di fase-fase di mana ya sedang sangat berjuang biar tetap bisa laku setiap harinya. Semangat. Itu sih kalau ke depannya gue. Lancar cuan, bos. Amin. Oke, berarti itu 2 mimpi lu ya. Business analyst sama itu 2 mimpi gue ya. Usaha. Kalau mimpi gue sebenarnya panjang sih, banyak sih kalau mimpi gue. Gue pengen jadi banyak. Itu kan usaha udah nih. Ntar gue pengen jadi tuan kontrakan, juragan kontrakan. Ibaratnya pasif income gitu ya. Iya, pasif income. Betul. Kayak gue pengen bisa berbisnis lah. Karena kan kerja doang kita umur cuma sampai ya mungkin efektifnya 60 tahun atau bahkan 60 tahun kurang kan. Sedangkan kehidupan kita berjalan sampai kita mati. Masa kita hanya mendapatkan uang di umur 60 tahun atau kurang? Tidak mungkin dong. Makanya kita harus berinvestasi atau berusaha. Tereret. Lanjut kayak ikan apaan. Lanjut Dip. Iya boleh. Udah ngomongin masalah rencana. Mungkin masalah ini nih Dip, tips and trick yang bisa lo kasih kalau misalnya ada orang pengen jadi senior analis nih di e-commerce, kira-kira apa Dip? Oke. Yang harus pertama dan yang paling utama adalah lu harus bisa Excel. Itu udah wajib banget. Kayak lu rumus sum if doang itu ya sampah gitu. Karena di ya gue harus mengatakan dengan kata sedikit kasar sampah dalam artian itu hanya berguna basic 10% dari kerjaan lo. Itu basic banget. Itu sedangkan kalau misalkan udah jadi analis, susah gue itu dulu udah pakai array, if-nya juga udah lain, udah pakai VLOOKUP-nya antar apa sebagainya, udah pakai import dan sebagainya untuk narik data dan sebagainya. Ya udah pakai modelan sum if, sum product, average if, average product, pokoknya banyak lah formula itu yang dipakai untuk mengoptimalkan kerjaan kita gitu. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah komunikasi. Jujur gue adalah orang yang sebenarnya malas komunikasi. Dalam artian ya gue bergerak sesuai apa yang gue kerjakan, atau misalkan bergerak sesuai dengan task yang gue butuhkan atau task yang sedang dikerjakan. Nah, untuk menjadi seorang senior analis tentunya lu nggak bisa cuma kayak gitu doang. Sedangkan lu harus to make sure apa yang sudah ya mestinya kan karena gue senior analis marketing operation yang tadi gue udah jelaskan bahwa gue menerima kerjaan dari online. Jadi gue harus make sure yang orang lain kerjakan itu udah masuk di gue itu
udah bener dan Oke. di jam yang sesuai. Karena kalau bener doang tapi jamnya merusak jam kerja kita, rugi juga dong di kita, ya nggak? Betul. Jadi gue harus maintain itu, gue harus memaintain bukan cuman gue dan tim gue, tapi gue harus memaintain kerjaan orang lain agar kerjaan yang dia kerjakan itu masuk masuk sesuai dengan deadline-nya dia gitu. Itu sih yang pertama adalah lu bisa formula, sama yang kedua adalah komunikasi lu. Nah, gue mungkin agak sedikit flashback kenapa gue bisa mendapatkan dua ini. Pertama adalah karena gue alhamdulillahnya adalah kerja atau magang di perusahaan yang sangat bagus, Pertamina Hulu Mahakam dan Oyo. Siapa yang nggak tahu dua perusahaan itu, Pertamina dan Oyo? Pertamina perusahaan gede Indo, Oyo perusahaan hotel, Ya, betul. jasa hotel, ya. Di dua itu gue sangat belajar formula. Gue paling ingat ketika kalau di mana? Di di Mahakam, gue itu benar-benar diajarin ya. Di Pertamina itu gue diajarin banget. Lu kalau bikin formula atau bikin Excel itu lu nggak cuman berantakan dimanapun gitu, tapi lu harus rapi. Ini kemana stepnya, ini mana, di mana, penempatannya harus sesuai. Biar apa? Biar kalau orang nyari atau menggunakan data tersebut tuh jelas gitu. Itu yang pertama gue dapetin di Pertamina. Sedangkan di Oyo itu gue dapetin lebih banyak lagi kayak formula yang dipakai, bahkan sampai yang tadi gue sebutin kayak if-nya bisa, lu nggak cuma pakai if doang, ntar kayak ada if-nya bisa S. Iya, if-nya bisa S. Terus ada sum if, sum product, itu gue dapetin di Oyo. Dan ketika gue di store operation di Circle, yes, itu sangat kepake karena kan gue bergerak di bidang itu. Gue harus ngehimpun data-data berapa banyak penjualan hari ini yang gue udah masuk, terus berapa banyak stoknya dan sebagainya. Daily-nya harus gue hitung, average-nya gue hitung, terus per produk ini harus gue hitung. Kan gue nggak mungkin dong kayak nggak filter terus panjang banget, makanya kayak langsung kayak sum if dapat nah, gitu. Itu sih yang gue sangat alhamdulillah ya akhirnya gue saranin lu untuk bisa belajar Excel dan komunikasi. Kalau komunikasi gue dapet ketika gue di himpunan, gue dipaksa, dan tanda kutip dipaksa untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang sebenarnya gue malas untuk komunikasi. Gue ikut BEM juga, ya akhirnya dari situ gue secara tidak langsung rasa untuk berbicara dan kepedean gue untuk berbicara tuh muncul di situ. Berkembang. Itu sih saran gue. Gue mau nanya lagi, Dip, kan lu tadi ada mention juga Excel. BTW, lu aplikasi yang lu pakai itu apa aja, Dip, kalau boleh tahu di yang pekerjaan sekarang? Kalau aplikasi sebenarnya nggak banyak sih ya, maksudnya cuman Excel doang yang gue pakai, dan satu lagi yang berbasisnya punyanya perusahaan kantor gua yang tidak bisa gue sebutkan namanya. Oke. Hanyalah itu apa? Database ya. Itu buat database-nya. Jadi kalau gue narik tarik datanya lah dari situ. Oke. Ngerti. Ya gue pakai dua itu aja. Nggak banyak sih, soalnya kalau maksudnya mungkin gue ngerasanya kalau e-commerce mungkin beda ya. Kalau di Mahakam dulu itu lu ada database untuk ngitung cost-nya, ada yang ngitung untuk piping-nya dan sebagainya. Pokoknya ada beda-beda ya untuk beda-beda. Sedangkan kalau di e-commerce itu memang lebih simple karena lu cuma butuh database dan alat untuk ngitung database-nya itu. Ya Excel. ya udah datanya mungkin kalau nggak Excel, Google Sheet dan sebagainya gitu. Oke, paham. Mantap. Nah, terakhir nih, Dip. Kontak yang bisa dihubungin. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi ke lu, kira-kira apa nih? Oke, gue akan buat Harnan kerepotan. Jadi Instagram nanti bisa muncul di sini, Nan. Instagram. Iya. Siap. Nanti ada email gue, nanti ada LinkedIn gue. Masukin di situ ya ntar ya. Email, LinkedIn, Instagram ya. Instagram ya. Iya. Yo, ntar kayak gitu ya, Nan. Oke. Berarti itu aja paling sih, Dip. Kira-kira lu ada mau yang ditambahin lagi ya? Closing statement gitu atau apa mungkin? Oke, ini closing statement agak bukan agak serius ya, cuman gue menghimbau kepada kalian yang emang
Mungkin kayak udah semester 1 atau semester 2 lu udah mulai ngerasa salah jurusan. Dan kalau misalkan gue bilang ini, kalau lu selama orang tua lu masih mampu, punya uang, masih punya penghasilan dan sebagainya, dan lu merasa salah jurusan, you better move out, you better move on, atau lu keluarlah dari jurusan lu sekarang. Karena apa? Karena takutnya adalah ketika lu terus meneruskan apa yang lu jalanin di 4 tahun kuliah lu, dan ketika lu ngerasa udah salah jurusan dan lu masih meneruskannya, dan ketika lu lulus dan mencari pekerjaan tentunya apa yang lu pengen itu ternyata tidak sesuai dengan jurusan lu, amsyong bro, percayalah, better langsung cari kuliah baru lah gitu. Dan itu harus diomongin juga ke orang tua mereka gitu ya. Yes, of course, karena kan yang punya duit bukan Anda, punya duit orang tua Anda tentunya. Oke, siap deh. Tuh dengerin teman-teman. Oke, paling itu dari kita ya. Dan mungkin kalau dari gua mohon maaf juga nih kalau misalnya ada salah kata atau mungkin ya kurang lebihnya di video ini. Itu aja dari gua, Harun Saputra dan Diva Rashif di Gearpods Podcast episode kali ini. Terima kasih. Dan terakhir, karena semua orang